Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nugraha Sasongko Putra. Saya mahasiswa Software Engineering dari angkatan 2022. Saya di sini ingin mempresentasikan, menjelaskan mengenai etika dalam eh, bidang IT. Nah, langsung saja ke PPT-nya ya. Ya baik, saya mulai presentasi saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam bidang teknologi informasi ya, terlebih pada etika profesi pada teknologi informasi. Nah, di sini saya menjelaskan mengapa sih kita perlu mengimplementasikan etika ya pada keprofesionalan software engineering dan information technology. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin saja ya, nggak usah banyak-banyak. Saya menjelaskan mengenai what, why, sama how. Apa itu sih etika? Apa itu profesi? Lalu hubungannya apa? Terus saya juga akan menjelaskan mengenai kenapa kita perlu mempelajari etika profesi. Lalu kenapa selain mempelajari teori juga perlu diimplementasikan. Lalu bagaimana sih cara kerjanya etika profesi? Apa saja batasannya? Lalu kesimpulannya bagaimana? Saya akan menjelaskan di presentasi kali ini. Langsung saja. Yang pertama ya, what? Apa itu etika? Apa itu profesi? Apa hubungan antara keduanya? Lalu apa hubungannya dengan keilmuan teknologi informasi? Nah, langsung saja. Etika itu asalnya berasal dari bahasa Yunani ya, ethos atau ethos, yang berarti itu adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik, di mana menurut KBBI ya adalah ilmu yang mempelajari apa yang baik dan yang buruk, mana yang hak dan yang kewajiban, serta kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Eh, Jika suatu tatanan etika ini disepakati oleh suatu kumpulan masyarakat, hal ini disebut dengan kode etik. Nah, tidak asing juga ya dari kata kode etik. Nah, kode etik sendiri itu cara kerjanya sama seperti norma bermasyarakat, di mana tujuan dari adanya etika bermasyarakat seperti ini ya tidak bukan adalah untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di sekitar masyarakat. Juga bisa memberikan batasan terhadap perbuatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa untuk mengenalkan sikap profesionalitas dalam keseharian, bisa juga untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Nah, eh, sekarang profesi ini apa sih? Nah, beda halnya dengan profesi ini dari bahasa Inggris profes, di mana kata serapan tersebut itu memiliki arti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Nah, tentunya untuk menjalankan suatu tugas ya, suatu task, itu diperlukan semacam skill atau kemampuan atau kelebihan tertentu. Nah, dalam hal ini itu berdampak ke karakteristik dari profesi itu sendiri. Nah, karakteristik dari profesi itu dibagi menjadi berapa nih? Ada 5. Dibagi menjadi 5. Terdiri dari 5. Nah, yang pertama itu keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Nah, di mana ini adalah seorang profesional itu diasumsikan paham atau menguasai ilmu teori dari tugas yang diberikan, sehingga bisa diterapkan dalam praktik dengan konsep yang serupa. Jadi kayak meskipun tugasnya berbeda cuman konsepnya sama, karena sudah paham teori jadi kayak ya bisa dijalankan gitulah. Kemudian kedua ada asosiasi profesional ya. Asosiasi ini organisasi, kumpulan, grup gitulah. Dimana suatu profesi ini memiliki semacam badan organisasi tersebut. Nah, kenapa sih? Nah, itu selain meningkatkan status anggota ya, kayak oh saya bekerja di PT ini, saya bekerja di industri ini. Selain meningkatkan status juga dapat mengkoordinir tugas yang diberikan. Jadi bisa kayak ya ada divisinya gitulah. Terus ketiga ada pendidikannya ekstensif, di mana ini adalah sebelum dilakukannya profesi tersebut tentunya kayak ada pendidikan-pendidikan yang harus ditempuh terlebih dahulu. Kemudian ada ujian kompetensi, di mana ya sama halnya dengan pendidikan ya. Setelah belajar itu perlu diuji terlebih dahulu seberapa paham teori yang diajarkan. 5 ada pelatihan. Pelatihan ini ya sama seperti ujian, cuman lebih ke praktek ya, bukan ke teorinya saja gitu. Nah, kemudian information technology ini menjelaskan tentang apa sih? Nah, dari judulnya sendiri, information technology adalah apa ya?
Dikutip dari decoding.com, hal ini mencakup aspek-aspek eh, apa ya terkait komputer, perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan sampai database informasi yang ada. Hal ini mencakup membuat, mengubah, menyimpan, komunikasi hingga menyebar informasi yang ada. Nah, eh, lalu apa sih hubungan antara etika profesi dan IT? Nah, dari definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nah hubungannya diberikan itu adalah segala tindakan atau perilaku seseorang dalam menjalankan suatu tugas khusus ya dalam profesinya untuk mengakses teknologi untuk menyebarkan sebuah informasi. Nah, etika ini itu membutuhkan kode etik sehingga bertujuan untuk memperlakukan orang lain atau masyarakat sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, ini konsepnya sama seperti golden rule ya. Kalau kita mau memperlakukan bagaimana ke masyarakat itu harus sama seperti kita mau diperlakukan seperti apa. Nah, kedua, kenapa kita harus mempelajari ini, kenapa perlu diimplementasikan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di era globalisasi, di era industrial 4.0 itu banyak terjadi kayak penyimpangan, penyalahgunaan. Nah, hari ini terjadi karena kita sudah melupakan nilai-nilai moral atau norma-norma kesusilaan. Nah, ini sebagai seorang profesional kita penting untuk mengetahui apa yang harus diperhatikan sehingga selain menjaga profesi, menjaga profesionalitas serta menjaga masyarakat gitu loh di sekitar. Kenapa harus diimplementasikan ya, seperti yang kita ketahui yang akhir-akhir ini terjadi ya, seperti contoh ini raja hacker Pras ditangkap, jaringan penipu global lumpuh. Nah, ini kan salah satu bentuk dari penyalahgunaan ilmu ya. Jadi programnya ada ilmu dalam hacking, cuman disalahgunakan untuk memperjualbelikan data pribadi oleh korban. Nah, kemudian ada contoh lain ya. Ini pencurian kripto. Ini kan kasarannya untuk melanggar kode etik ya. Ini melakukan penyalahgunaan wewenang juga. Jadi kayak yang seharusnya kepemilikan orang dicuri atau dijual belikan sehingga untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Demikian pula dengan masalah-masalah yang akhir-akhir ini terjadi. Ini ada yang phishing, ini ada yang hacking, ada yang serangan ke cloud. Ini kan kasarannya jual beli data ya. Kenapa bisa terjadi? Ini dikarenakan profesi seorang ini ya selain penyalahgunaan juga kurang adanya pengontrolan seorang dalam belajar itu maupun menjalankan suatu profesi yang berada di bidang teknologi informasi ini. Nah, bagaimana sih biar tidak terjadi penyelewengan kembali? Bagaimana batasannya? Bagaimana yang harus dilakukan agar tidak jadi kesalahan yang sama? Nah, untuk mengatasi hal ini diciptakanlah sebuah kode etik khususnya bagi para programmer, bagi para profesional yang berada di bidang teknologi informasi ya. Itu kasarannya ada 15 kode etik ya, sini bisa dilihat. Kita nggak boleh mendistribusikan malware, kita nggak boleh nulis kode yang susah untuk diikuti, kita nggak boleh dokumentasi secara sengaja. Ini mungkin untuk membongkar source code, membongkar codingannya bagaimana itu kalau tanpa seizin ya tidak boleh, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari project yang didanai. Jadi kalau didanai berapa ya sudah segitu, nggak boleh dikorupsi lah kasarannya. Itu ada cukup banyak ya, ada 15 ini. Kesimpulannya apa? Dari perilaku etis tersebut itu sebenarnya kami para profesional itu diharapkan oleh masyarakat itu untuk jujur dan adil, dapat merahasiakan dari aplikasinya ini bagaimana, menjaga kompetensi, memahami hukum, hingga menghargai hak milik orang lain. Jadi tidak ada itu peretasan penjual beli data seseorang secara ilegal gitu. Tidak boleh, itu melanggar kode etis yang ada. Kalau ditarik secara garis awal ya, keilmuan itu khususnya ke teknologi informasi itu adalah suatu benda pedang yang tajam ya, bisa membuat negara ini bisa lebih maju. Cuman kalau disalahgunakan juga bisa menjadi bumerang terhadap negara kita. Kita sampai pada penghujung acara. Kesimpulannya apa? Jadi setiap profesi itu pastilah punya beberapa aturan atau kaidah sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan atau penyalahgunaan.
dan kita sebagai manusia tuh cuman bisa memberikan yang terbaik lah ya di jalannya, dan ya berperilaku sebagainya yang seharusnya gitu loh, nggak melengkan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Saya Farhan Nugraha Sasongko Putra, mahasiswa dari Software Engineering angkatan 22. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.